Siapa yang gak kaget? Dorna selaku penyelenggara motor GP mengontrak sirkuit Mandalika dari yang sebelumnya 5 tahun sekarang menjadi 10 tahun. Gimana tidak? Karena antusias warga Indonesia untuk menonton ajang balapan motor GP dan juga World Superbike sangat banyak. Bahkan tiket-tiket pun sekarang ini sudah terjual habis. Yang termurah pun menurut saya yang termurah juga mahal ya, sekitar 760.000. Tetapi langsung terjual habis. Bahkan tiket Sultan yang harganya 19 juta hingga 40 juta juga ada peminatnya. Keren kan? Kemungkinan Dorna ini bisa kaget. Ternyata animo masyarakat di Indonesia sangat tinggi sekali untuk melihat langsung ajang balapan dunia ini, yaitu World Superbike dan juga MotoGP. Ya bagaimana tidak? Biasanya melihat di acara TV terus. Tetapi sekarang Indonesia bisa menyelenggarakan balapan internasional, balapan dunia. Bahkan penggemarnya juga sangat fantastis. Ya pantaslah kalau Dorna selaku penyelenggara MotoGP mengontrak hingga 10 tahun mendatang. Bukan hanya itu saja, Airlangga Hartarto memprediksi setiap pagelaran MotoGP setiap tahunnya akan mendapatkan pemasukan senilai 500 miliar dari ajang balapan setiap tahunnya. Kan keren kan? Jadi tidak sia-sia lah Indonesia mengeluarkan uang untuk membuat lintasan sirkuit Mandalika. Ya karena kemungkinan beberapa tahun saja kemungkinan akan balik modal. Tidak seperti Formula E yang tempatnya dari Monas sekarang pindah kemana juga sampai saat ini belum tahu. Tetapi kalau ini kan sudah pasti ya di sirkuit Mandalika ini. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Pantesan Dorna langsung kontrak 10 tahun sirkuit Mandalika. Ternyata Indonesia telah memastikan menjadi host salah satu seri MotoGP musim depan, yakni di kawasan wisata Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Kini kabar gembira kembali datang. Mandalika Grand Prix Association, promotor GP Indonesia, mengonfirmasi telah mendapatkan tambahan kontrak hingga 10 tahun mendatang atau naik 2 kali lipat dari rencana semula. Awalnya, GP Indonesia memperoleh kontrak 5 tahun mulai musim 2021. Prinsipnya, Dorna setuju menggelar balapan 10 tahun di Indonesia meski sirkuitnya belum jadi, ungkap Chief Strategic Communication Officer MGPA Hendy Rayento ketika dimintai konfirmasi oleh Jawa Post. Saat ini, MGPA menyelesaikan aspek legalnya, melainkan selain MotoGP, tahun depan Mandalika menjadi host untuk seri World Superbike Championship. Happy menjelaskan, faktor yang membuat timnya maju adalah bisnis pariwisata yang lebih berkesinambungan. Dengan kontrak 10 tahun, MGPA bakal lebih leluasa menjalankan strategi pemasaran saat free booking tiket sebelumnya. Animo pasar sangat besar. Dalam 10 hari, sekitar 24.000 tiket sudah dipesan, ungkap Happy. Meski di tengah masa sulit akibat serangan pandemi ini, jenis baru, MGPA terus melanjutkan pengerjaan sirkuit dengan standar operasional penanganan pandemi ini. Sampai saat ini, progres pembangunan sirkuit jalanan tersebut mencapai 30%. Proyek prestisius itu dijadwalkan rampung akhir tahun ini. Uji coba sirkuit diproyeksikan berlangsung pada Maret 2021. Namun, MGPA masih menunggu penyesuaian kalender musim depan dari pihak Dorna seiring dengan penundaan demi penundaan race musim ini. Rencananya, jadwal baru dikeluarkan pada Agustus mendatang. Kami berharap bisa dapat seri paling akhir biar lebih well prepare, tuturnya. Indonesia kali terakhir masuk dalam kalender MotoGP pada musim 97 hingga 98, tepatnya di sirkuit Sentul Bogor. Diketahui ITDC bersama MGPA harus bekerja cepat menyiapkan sebuah rencana sarana pendukung event World Superbike Mandalika, mengingat waktu perhelatan event ini 23 hari lagi. Tiket untuk kategori standar grandstand pun sudah habis terjual alias sold out. Kami berupaya sangat keras untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan di lapangan agar kelengkapan sirkuit dapat selesai tepat waktu, terang Managing Direktur ITC Mandalika Bram Subiandoro.
Fasilitas yang tengah dikebut saat ini antara lain pengecatan pada main track sirkuit, pekerjaan konstruksi pit building, tahap finishing pada race control dan overfashion deck, pemasangan grandstand tribun penonton serta pengisian fasilitas medis pada medical center. Pengecatan curb yang berfungsi sebagai marka menggunakan alat dan cat khusus dari Jerman. Pengecatan curb ini dilakukan oleh perusahaan spesialis racetrack yaitu Road Grip yang berasal dari Inggris dengan subsidiari mereka yaitu Road Grip Motorsport Indonesia. Pengecatan dilaksanakan oleh tenaga spesialis yang telah mengerjakan sirkuit-sirkuit seluruh dunia seperti Austin, Texas, Zandvoort, Belanda, Yas Marina, Abu Dhabi, dan sirkuit lainnya. Selanjutnya, pengerjaan konstruksi pada garasi tim balap. Pantauan Lombok Pos sudah hampir mulai pada konstruksi lantai 3. Pit building ini berkapasitas 50 garasi dengan total panjang 350 meter yang akan digunakan oleh para tim dan kru pembalap. Pit building ini dibangun dengan sistem modular yang terdiri dari lantai dasar, lantai 2, dan lantai 3. Lantai dasar merupakan lokasi untuk para pembalap dan teknisi atau kru balap. Lantai 2 merupakan tempat tribun penonton VVIP dan media center. Pada area ini, para penonton dapat melihat event balap dengan jelas karena berhadapan langsung dengan garis start dan juga garis finish. Sementara lantai 3 merupakan tempat fasilitas pendukung lainnya. Untuk race control yang merupakan lokasi supervisi jalannya balapan, saat ini sedang dalam tahap finishing dan instalasi perangkat elektronik. Sementara observation deck di area sirkuit juga dalam tahap finishing pada area toilet dan area drop-off. Terkait tribun penonton, Bram menjelaskan, saat ini juga tengah dilakukan pemasangan grandstand yang tersebar di sejumlah titik di area sirkuit. Sejumlah titik tersebut antara lain pendekatan dengan tikungan 15, 16, 17, 1, dan pendekatan pada garis finish. Grandstand ini ditargetkan akan selesai terpasang sebelum event berlangsung. Sementara untuk fasilitas medis, saat ini sudah terpenuhi di medical center pada area sirkuit, termasuk helipad. Dalam pendukung kebutuhan medis di area sirkuit, telah diberikan pelatihan selama 6 hari bagi tenaga medis yang akan bertugas di medical center. Sementara itu, pantauan Lombok Pos kemarin animo peminat tiket di sejumlah platform resmi yang ditunjuk cukup tinggi, misalnya di Explorin dan Tiketmu.id. Tiket grandstand atau yang paling murah seharga 795.000 sudah tak dijual alias sudah sold out. Belum diketahui pasti berapa tiket yang disediakan untuk harga termurah ini karena pihak ITDC maupun MGPA yang merilis rinciannya. Lombok Pos yang berupaya mengonfirmasi angka tiket grandstand ini pun tak mendapat jawaban pasti. Namun untuk tiket yang dijual harga 995.000 ke atas hingga hari ini masih tersedia. Selain di Explorin dan Tiketmu.id, di situs diantiket.com pun demikian. Tiket World Superbike dengan paket Purple West Grandstand dengan kategori harga termurah 1,6 juta sudah full booked. Bahkan tiket Red Premier dengan harga 3,24 juta juga sudah fully booked. Tersisa sejumlah paket lain seperti Hospitality Class hingga paket Juragan dan paket Sultan dengan harga 20 hingga 40 juta lebih. Juga diketahui sebanyak 2.000 tiket paket prioritas disiapkan untuk para pecinta otomotif yang ingin menyaksikan gelaran balap World Superbike di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat bulan depan. Mandalika Grand Prix Association selaku promotor yang mengelola sirkuit Selasa 19 November menandatangani kontrak sepahaman bersama Ikatan Motor Indonesia dan Diandra Promosindo untuk menyediakan 2.000 paket menonton World Superbike pada 18 hingga 21 November nanti. Presiden Direktur Diandra Promosindo, Hendra Nur Saleh, mengungkapkan 2.000 tiket yang disiapkan dibagi di dalam 2 kategori yaitu tiket saja dan paket tur. MGPA dengan IMI mempercayakan kepada Diandra Promosindo untuk membuat atau merangkul kalangan otomotif karena menonton World Superbike bukan hanya menonton balap tapi juga untuk menikmati lifestyle gaya hidup otomotif, kata Indra. Dari kuota 2.000 tiket tersebut, 1.000 tiket tersedia dalam paket VIP yang dijual mulai 600.000 hingga 19,5 juta ke dalam 3 paket yaitu Sultan, Juragan, dan Bos. Tiket untuk paket-paket tersebut sudah termasuk akomodasi penginapan, tur sirkuit, hingga bisa ditingkatkan bagi mereka yang ingin permintaan khusus misalnya taksi, helikopter menuju sirkuit.
Pre-order tiket sudah dibuka di diandratiket.com sebelum tanggal resmi penjualan tiket pada 23 Oktober. Ketua Umum IMI Bambang Susatyo memastikan masyarakat dapat membeli tiket World Superbike yang lebih terjangkau di luar 2.000 paket prioritas tersebut karena secara keseluruhan panitia menyediakan 25.000 tiket untuk gelaran seri terakhir World Superbike 90.